Radioaktif cesium-137 adalah sebuah kisah yang terjalin antara kemajuan ilmu pengetahuan dan ancaman bahaya tersembunyi. Sebuah hasil tak terelakkan dari era nuklir yang meninggalkan jejak di planet kita. Isotop radioaktif ini bukan berasal dari alam, melainkan sebuah artefak buatan manusia, diciptakan melalui proses yang paling fundamental dalam teknologi atom, yaitu fisi nuklir. A meltdown from happening. Official Britons learned from the disaster in Fukushima Daiichi 2 years ago. But does the new approach implement a number of measures? Cesium-137 bermula di jantung reaktor nuklir atau momen ledakan senjata atom, ketika sebuah inti atom berat seperti uranium-235 atau plutonium-239 dibombardir dengan neutron, ia akan pecah, sebuah proses yang disebut fisi. Operators must prepare for the highest. The new requirements also oblige operators to Proses reaksi fisi ini menghasilkan energi luar biasa, beberapa neutron baru dan fragmen-fragmen yang lebih ringan. Cesium-137 adalah salah satu produk fisi yang paling melimpah, terbentuk bersama dengan isotop radioaktif berbahaya lainnya. Secara kimia, cesium adalah logam alkali yang lunak dan sangat reaktif, mirip dengan kalium, namun cesium-137 membawa beban atom yang tidak stabil. Intinya kelebihan neutron, menjadikannya radioaktif. Isotop ini meluruh melalui mekanisme peluruan beta dengan waktu paruh yang signifikan, sekitar 30,17 tahun. Dalam proses peluruan ini, cesium-137 berubah menjadi barium-137, sebuah isomer metastabil. Bagian yang paling berbahaya datang sesudahnya. Barium-137 dengan sangat cepat melepaskan kelebihan energinya, bertransisi menjadi barium-137 yang stabil. Transisi energi inilah yang melepaskan radiasi gamma berenergi tinggi. Setelah tercipta, cesium-137 menyebar ke lingkungan melalui dua jalur utama, limbah radioaktif yang tidak dikelola dengan benar, dan kebocoran atau kecelakaan nuklir besar-besaran. Secara historis, uji coba senjata nuklir di atmosfer pada tahun 1950-an dan 1960-an menyebarkan cesium-137 secara global sebagai bagian dari fallout radioaktif, meninggalkan lapisan tipis radioaktif di seluruh permukaan bumi. Namun, insiden besar seperti bencana Chernobyl pada tahun 1986 dan Fukushima Daiichi pada tahun 2011 menunjukkan kemampuan luar biasa cesium-137 untuk mencemari wilayah luas, menyebar melalui udara dan kemudian mengendap ke tanah. Sifat kimia cesium-137 membuatnya sangat mobile di lingkungan. Radioaktif ini mudah larut dalam air, biasanya dalam bentuk garam klorida yang sangat stabil. Kelarutan tinggi ini memungkinkan cesium-137 bergerak cepat melalui sistem air di tanah, mencemari sumber daya air, dan menyebar jauh dari lokasi kontaminasi awal. Ketika berada di tanah, ia dapat terikat kuat pada partikel tanah liat dan mineral, terutama di tanah dengan kandungan kalium yang rendah, menjadikannya hotspot radiasi yang persisten. Yang paling merisaukan, cesium-137 mudah masuk ke rantai makanan karena kemiripan kimianya dengan unsur penting kalium. Tanaman dapat salah mengira cesium-137 sebagai nutrisi dan menyerapnya melalui akar. Dari tanaman, ia berpindah ke hewan herbivora, lalu ke karnivora, dan pada akhirnya ke tubuh manusia melalui konsumsi makanan yang terkontaminasi, mulai dari sayuran, daging, hingga hasil laut.
Begitu cesium-137 masuk ke dalam tubuh manusia, ia menjadi paparan internal yang jauh lebih berbahaya daripada paparan eksternal sesaat. Karena menyerupai kalium, tubuh memperlakukannya seperti kalium dan menyebarkannya ke jaringan lunak di seluruh tubuh, terutama ke otot. Dalam tubuh, cesium-137 terus meluruh dan memancarkan radiasi gamma dari dalam, secara konstan memapari sel dan organ vital. Dampak biologis dari radiasi ini berpusat pada kerusakan molekul DNA. Radiasi gamma adalah agen pengion yang dapat merusak struktur DNA secara langsung atau secara tidak langsung dengan menghasilkan radikal bebas perusak di dalam sel. Paparan dalam dosis besar yang terjadi tiba-tiba dapat menyebabkan sindrom radiasi akut yang ditandai dengan mual, muntah, diare, demam, dan kerusakan parah pada sumsum tulang yang mengganggu produksi sel darah. Hal ini menyebabkan infeksi yang fatal dan pendarahan internal. Insiden seperti kecelakaan Goiânia di Brasil di mana sumber cesium-137 medis dibuang dan ditangani secara ilegal, menjadi bukti nyata bahaya akut ini. Adanya dampak kronis atau dosis rendah dalam jangka panjang. Ini adalah kekhawatiran terbesar dalam kasus kontaminasi lingkungan. Paparan internal cesium-137 yang terjadi berulang kali, meski dalam dosis rendah, meningkatkan resiko kanker secara signifikan, terutama leukemia atau kanker darah dan kanker jaringan lunak. Kerusakan DNA yang terakumulasi memicu mutasi yang pada akhirnya mengarah pada pertumbuhan sel kanker. Selain itu, kerusakan pada sistem kekebalan tubuh, gangguan reproduksi, dan resiko cacat lahir pada janin juga menjadi ancaman jangka panjang. Menghadapi radiasi dengan waktu paruh 3 dekade memerlukan strategi mitigasi yang cermat dan berkelanjutan. Penanganan kontaminasi cesium-137 berfokus pada 2 pilar, yaitu pencegahan dan dekontaminasi. Pencegahan dimulai dengan pengawasan ketat terhadap sumber radioaktif industri. Cesium-137 secara legal digunakan dalam alat ukur kepadatan dan terapi kanker. Ketika alat-alat ini menjadi limbah, mereka harus dikelola sebagai limbah radioaktif tingkat tinggi dan disimpan dalam fasilitas penyimpanan interim yang aman di bawah pengawasan otoritas nuklir seperti Bapeten dan BRIN di Indonesia. Kegagalan prosedur seperti yang terjadi ketika sumber cesium-137 secara ilegal bercampur dengan skrap logam atau limbah konstruksi menjadi akar masalah kontaminasi yang besar. Di pintu masuk pelabuhan, penggunaan Radiation Portal Monitor menjadi krusial untuk mencegah masuknya material terkontaminasi dari luar negeri.
Sementara itu, proses dekontaminasi atau remediasi lingkungan setelah terjadinya kontaminasi, respon cepat menjadi kunci untuk melokalisasi paparan. Material yang terkontaminasi tinggi seperti tanah, logam, atau puing harus segera digeruk atau diangkat dan dipindahkan ke tempat penyimpanan limbah radioaktif permanen yang terisolasi. Ini adalah metode yang diterapkan di Indonesia, seperti pemindahan ratusan ton material terkontaminasi di kawasan industri. Untuk area yang luas dengan kontaminasi rendah, metode fitoremediasi dikembangkan. Ini melibatkan penanaman spesies tertentu seperti bayam atau sorghum yang secara alami menyerap cesium-137 dari tanah. Tanaman yang terkontaminasi kemudian dipanen dan dibuang dengan aman sebagai limbah radioaktif. Bagi individu yang terpapar secara internal, pengobatan dapat melibatkan pemberian biru Prusia atau Prussian Blue. Senyawa ini bekerja dengan mengikat cesium-137 secara kimiawi di saluran pencernaan, mencegahnya diserap ke dalam tubuh dan mempercepat ekskresinya melalui feses, sehingga mengurangi waktu paruh biologis dari ratusan hari menjadi sekitar 30 hari. Cesium-137 adalah sebuah peringatan yang keras. Keberadaannya menuntut tanggung jawab abadi, mengingatkan bahwa teknologi paling canggih sekalipun meninggalkan warisan yang harus dijaga selama bergenerasi, jauh melampaui rentang usia manusia itu sendiri. Bagaimana menurut Anda tentang cesium-137 ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Terima kasih.